Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja hanya satu tim yang lolos dari fight tersebut atau maksimalnya dua tim dan betul saja dua tim yang keluar dari fight ya. Walaupun Alpha Seven nampaknya tumbang lagi satu pemainnya. Genpos mulai mendapatkan satu player dari DRX dan Elimination mulai masuk menuju ke mereka. Free shot Let's sekali go! Genpos dapat lagi. Mendapatkan yang kedua, mencari yang ketiga dan selesai sudah 3 elimination dikumpulkan oleh Genpos bersama dengan para punggawa-punggawa dari Bigetron Knight di match kali ini. Sebuah peluang yang harus segera dimanfaatkan oleh Bigetron di saat zona mendukung mereka, di saat Bakal menuju ke arah survival stage dan peringkat 12 sampai 16 mereka bakal pulang menuju ke arah negara mereka masing-masing, tapi di arah lain Swap tertangkap oleh Loops di mana satu pemain tersebut langsung dipulangkan ke arah lobby dan Stone berusaha untuk membalaskan dendam dari rekan yang sudah dipulangkan tapi bakal langsung ditabrak oleh dua pemain yang bakal maju begitu aja Debes di tangan seorang Zelda, di tangan seorang Zada dan bisa mendapatkan pemain berikutnya dari tim Vampire. Stone dipulangkan ke arah lobby. Satu persatu Vampire dilucuti tapi Todike juga bisa mendapatkan satu. Ada sebuah trade talk yang terjadi, belum dieksekusi menjadi sebuah poin, tapi setidaknya Vampire juga memberikan perlawanan di arah lain. DX juga memberikan tekanan menuju ke arah tim Loops. di arah utara, fight terjadi. Loops bersama dengan Vampire. Di bawah sebelah kanan, ada fight juga Zeus bersama dengan DX. Sementara itu, bawah sebelah kiri, Bigetron hanya nonton saja. Dan ini adalah satu hal yang baik untuk mereka. Karena kita tahu pola dari Sunhawk. Siapa yang menunggu fight justru akan mendapatkan keuntungan yang paling besar di ujungnya nanti. Dan ini yang kita harapkan bisa dimanfaatkan oleh Bigetron. Mereka tidak perlu terlibat fight terlebih dahulu. Mereka tinggal hanya menunggu saja pemenang dari fight utara, pemenang dari fight sebelah kanan, dan pemenang dari dua fight tersebut nanti akan menghadapi Bigetron. Doanya supaya circle juga tidak terlalu jauh dari Bigetron dan Bigetron mampu memanfaatkan momen demi momen. Satu pemain lagi mendapatkan player dari Loops tadi, Suksi, yang mendapatkan menjadi 4 elimination untuk Bigetron. Sejauh ini sudah ada 4 yang mereka dapatkan, bahkan nambah lagi Satarles mendapatkan satu pemain yaitu Lamborghini. Itu dia Lamborghini berhasil diamankan oleh Bigetron Knights kali ini. 4 tim tersisa, Bigetron masih berempat. Satu-satunya tim yang masih prima adalah Bigetron. Semesta benar-benar mendukung, circle mendukung, checkpoint mendukung, player juga mendukung untuk masuk menuju ke arah late game, bahkan masih utuh. Jangan sampai disia-siakan Bigetron Knights. Momentummu dapat sampai ke arah late game, jangan sampai terlepas untuk bisa mendapatkan chickennya. Tapi Maniak bakal melemparkan sebuah granat cukup matang dilempar menuju ke arah dalam sana dan meledakkan, bisa mendapatkan satu. Nadeti tumbang di tangan seorang Maniak, bahkan Nadeti langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Langsung mendobrak dari bagian jendela, dua jendela mereka kontrol, di mana di sisi lain Lapar bisa mendapatkan satu. Nuzi diamankan oleh Bigetron, Nuzi dipulangkan oleh Bigetron dan Darkin masuk dan kita berpindah kembali menuju ke arah battle antara Zeus dan juga The Xavier yang masih belum terselesaikan karena di arah lain Vampire sudah dipulangkan oleh Bigetron. Bigetron hanya tinggal bersih-bersih dan Darkin Molotovnya bisa mendapatkan satu. Para Jin tumbang. Begitu saja granat akan dipantulkan dan harusnya ini bisa diselesaikan kalau misalkan dari arah Zeus mereka pede untuk masuk ke arah ruangan tersebut. Ini masalahnya gara-gara ada Molotov doang. Inilah dia pola Sunhawk yang sudah mulai bisa kita baca. Fight terjadi antara Zeus dan juga Xavier. Bigetron sudah melakukan setup. Nah, ini langkah yang baik. Mereka sudah memikirkan dua langkah ke depan. Di saat fightnya belum selesai, mereka sudah siap untuk bersih-bersih menuju ke fight ini. Siapapun yang menang fight pastinya akan diselesaikan oleh Bigetron. Bakal lemparan granat sudah terjadi di sana. Selesai sudah. Xavier dipulangkan. Genpos mendapatkan satu pemain dari Zeus yang sudah terpojok. Tinggal dilempar granat saja dan Zeus akan termakan oleh Blue Zone. Zeus tidak bisa kemana-mana. Ini akan menjadi sebuah winner-winner chicken dinner pertama untuk Indonesia di PMGC 2024. Seperti kalau kata orang-orang, ada sayur kubis dimasak sama gadis. Ini bukti Bigetron belum habis dan Bigetron masih sadis. Let's go! Dan untuk lebih jelasnya bakal langsung dibahas oleh para analis kita dan juga host. Silahkan Dona Fiska Junior dan Compound defensif dari Spirit memang cukup kuat dan sudah teruji dari hari kemarin. Cisae ada sebuah atraksi bagi mundur tadi yang membuat dia harus tergelincir dan harus dipulangkan menuju lobby menjadi confirm elimination untuk Harami Bro yang sudah mengumpulkan 2 elimination. Harami Bro atau maksud saya Hura datang menuju area compound dari Bigetron. Satu pemain Hura Goro mampu diambil. Wofir bisakah granat menuju ke arahnya dan berhasil satu pemain Gentos dapatkan knockdown dengan begitu cepat menuju ke pemain dari Hura tapi rata. astaga! Dipulangkan menuju lobby tanpa ada elimination. Udah bisa dapetin 2. Bagaimana recoil vertikalnya sampai agak habis. cukup sulit untuk dikendalikan dan kita lihat nampaknya memang tidak ada hit yang masuk kembali tadi. Ada M4 yang bisa dimanfaatkan oleh Satarles, akhirnya diambil juga berpindah menuju ke area Pochinki, tempat yang di awal diambil oleh Xavier namun sudah mulai ditinggalkan oleh mereka dan saat ini yang mengisinya adalah beberapa player-player dari Inco bersama dengan Twisted Mind. Dorin nyangsang di area sebuah rumah warna biru yang ada di atas sana.
Dan sudah pasti area atas bisa dijadikan tempat untuk dia melihat vision ke area cukup jauh. Dan Major Pride ternyata pemainnya berhasil didapatkan oleh RSG. Namun Major Pride masih punya satu orang yang tidak disadari. RSG memilih untuk mengalah dari fight ini. Bukan berarti kalah nantinya, karena RSG masih mampu menuju ke area dalam zona. Walaupun memang pemain di belakang akan menjadi satu pemain yang segera membackdoor di area lain. Dan akan mencoba untuk mendapatkan Fugawa dari RSG yang sedang tersungkur. Satu pemain revive sedang terjadi. Major Pride berhadapan dengan RSG. 2 elimination sudah dikumpulkan oleh Major Pride di saat Nadeti juga mendapatkan 2 pemain dari Bigetron, 3 pemain dari Bigetron, dan 3 menunggu waktu. Satales memanfaatkan momentum dengan S12K-nya menuju ke arah Nadeti. Ternyata tabrakan terjadi, namun last man steady saja untuk Bigetron. Satar tersisa seorang diri. Levi sudah mulai memasak granat. Parajin datang memberikan follow up. Bahkan ternyata MSC datang juga menuju ke arah komon ini. Granat dilemparkan. Satar berpindah tempat dan Bigetron again and again, more and more and more. Diambil keputusannya dan tidak boleh terlalu lama di fight Blue Zone seperti ini. Kalau mau menang sekalian menang, kalau mau cabut sekalian cabut, tidak masalah, tidak terlalu dipikirkan. Namun Bigetron tempat yang berbeda, Satares justru tumbang. Kali ini bahkan Satares menjadi satu pemain yang menjadi confirm elimination. Tidak hanya Satares 8 pun menjadi confirm elimination untuk Nadeti dari Xavier. Lempar, meledak kembali tanpa adanya damage lagi. 2 granat sia-sia untuk Skywura. Dan yang terakhir sudah dilontarkan masih juga sia-sia. Dan masih ada inaktif yang bakal membackup dari bagian belakang. Kalau misalkan dari Horanya agak sedikit offset, otomatis bakal bisa diamankan oleh seorang inaktif. Tapi Molotov juga dilemparkan memaksimalkan semua utility yang dipunya oleh seorang Sky. Dan bisa memberikan press yang menuju ke arah Inko. Revive di atas sedang diupayakan. Kali ini Malik masih belum bisa memberikan follow up menuju ke arah bawah. Di sisi lain Vampire sudah mulai berperang mendapatkan pemain dari tim Harami Bro. 1 diamankan dan Hura kali ini. Bisakah mereka bertahan, dan Bigetron sudah mulai memancing peperangan, bisa mendapatkan Kitsune dari tim Spirit, tapi Zuxi dipulangkan dan Genfos juga dipulangkan. Koordinasi yang masih belum terlalu tepat mereka lakukan. Kayaknya tertarik untuk memfokuskan diri mereka menjadi third party di perang ini. Setelah Satar mengamati dari atas bukit, tiba-tiba dia memanggil adanya Zuxi yang didatangkan ke arah sini. Lapar juga disuruh untuk datang, sementara Genfos, entah Genfos akan membuka ke arah bagian mana, tapi yang jelas dari BTR kayaknya mereka berniat untuk memotong tim yang terlambat keluar. Tapi di bagian belakang dari Satterless, kita lihat ada pemain terakhir dari RSG tadi yang membuntuti dari arah belakang, yaitu seorang Didi, tapi Didi nggak membuka tembakan sama sekali. Aaron 7 lah yang difokuskan oleh Bigetron. Namun ini the moment of truth, Aaron 7 akhirnya didapatkan 1 elimination. Didapatkan oleh Bigetron, elimination pembuka mereka. Namun Didi melakukan tembakan, untungnya gagal. Dan Didi akan termakan oleh Blue Zone. Satterless harus turun, Satterless berhasil. Zuxi membackup dari arah yang cukup jauh. Itu dia proses penyelamatan yang datang dari arah Zuxi untuk bisa menyelamatkan seorang Satar. Low HP dengan mobilnya sudah mulai berasap juga. Tapi, belum berasap, tapi bannya pecah. Otomatis harus ditinggalkan karena bagi bannya pecah satu udah nggak asik buat diajak jalan. Sementara Zuxi yang akan nebengin seorang Satar karena mobilnya dia sudah mulai hancur. Dan 2 eliminasi dikumpulkan oleh Bigetron saat ini. Ada sebuah angin segar yang dirasakan oleh BTR untuk bisa sedikit menjaga jarak lebih jauh dan membuat Loops yang sekarang menjadi juru kunci di leaderboard saat ini. Karena tim Spirit, kalau misalkan mau tusuk sate langsung menuju ke arah center, agak resikonya Twisted Man bisa nembak, Spirit juga bisa nembak. Kalau di gaspol lebih menusuk lagi ke arah tengah, DX juga punya andil untuk bisa meratakan BTR. Jadi menurut gua BTR dalam dilema yang cukup besar untuk memutuskan apa langkah yang bakal mereka ambil supaya mereka bisa masuk menuju ke arah zona, atau mau bermain lebih nakal lagi kuy. Tabrak ke arah kanan, muter agak jauh, gangguin MSJ, DRX sama tim Hura. Tapi itu lebih beresiko. Karena ini perang yang sudah mulai terjadi, bahkan Twisted Man punya celah untuk bisa mengganggu perang tersebut. Dan MSJ kali ini mereka bisa mendapatkan sebuah knockdown, tapi perang pecah di bagian lain juga di mana Inko bisa mendapatkan pemain dari Loops. Sebuah knockdown di arah barat sudah mulai terjadi. Tapi kayaknya nggak terlalu komit karena belum ada confirm eliminasi yang terjadi di mana satu pemain Loops masih ada chance untuk diselamatkan, tapi malah ternyata Bigetron. Mereka tusuk menuju ke arah tengah dan 1 anggota mereka knockdown. Menjadi bulan-bulanan dari 2 tim yang berbeda. DX bisa mendapatkan 1, Spirit bisa ada angle juga menuju ke arah BTR. Agak beresiko jalan yang mereka tempuh untuk masuk dan mengontrol ke arah zona. Juga area tengah secara langsung ini adalah opsi ketiga yang diambil oleh Bigetron dari apa yang sudah dijabarkan oleh Bro Pasta tadi. Bukan menabrak Sim Spirit, bukan menabrak Twisted Mind, justru Xavier yang akan coba ditantang oleh pemain-pemain dari Bigetron di saat Inko juga menghadapi Loops.
fight terjadi di sana. Inco dan Luz adalah dua tim krusial yang akan head to head bersama Bigetron di klasemen. Salah satu yang rata, ini menjadi peluang Bigetron bisa naik. Kalau Loops yang rata, berarti Bigetron tidak terkejar setidaknya untuk match yang ini. Dan Gila. Alpha 7 pulang. Berani banget bro, Juan Chow-nya laki untuk bisa memulangkan seluruh pemain dari tim Alpha 7 menuju ke arah lobby. Tapi ternyata Spirit akhirnya berkomit untuk bisa mendapatkan pemain dari Bigetron. Zuxi tereksekusi dan lapar. Teramankan oleh Twisted Mind. Sandwich position terjadi di kubu Bigetron Knights kali ini. Kehilangan oleh observer kita. Masih berfokus menuju ke arah tim Inco dan Satar akhirnya diamankan oleh seorang Kitsune. Pemain dari Spirit dan memperkosa. Blunder bersih-bersih dilakukan oleh para punggawa dari Vampire. Ditabrak habis, selesai sudah. Harami bro pulang ke Filipina. Kok pada demen gitu ya setor nyawa. Waduh, BTR bosku. Disantap oleh Inco, tapi untungnya ada threat yang terjadi di mana Vitali bisa diamankan, bahkan Juancho juga berhasil diamankan, dan Bigetron mengamankan posisi mereka sementara ini dengan bisa mendapatkan 3 eliminasi. Tapi satu anggota mereka harus terculik ke arah lobby. Zeus mendekat menuju ke arah kompon dari Bigetron. Lapar tumbang di tangan The Xavier. Kali ini 2 player aktif tersisa. Revive dioptimalkan, revive-nya berhasil, lapar terselamatkan. Tapi Zeus malah mengubah angle-nya ke arah lain mendapatkan seorang Tony K. Tapi fight masih terjadi antara Zeus dan juga Bigetron di mana Satar mengcook sebuah granat dan bisa mendapatkan satu Ren tumbang atau Eren tumbang di tangan granat dari seorang Satar. Zuxi memberikan follow up dari bagian lain. Untungnya tadi terblok dengan pilar. Damage-nya nggak masuk menuju ke arah Zuxi dan Zuxi terselamatkan. Sementara ini Satar masih berada di posisi yang sama. Boosting dilakukan, revive coba untuk dilakukan, tapi granat yang belum terlalu maksimal, tapi lapar mendapatkan sebuah angle dan langsung ditabrak begitu aja. Kanan kiri dilibas begitu saja dan Satar follow up-nya tepat. Bigetron mendapatkan 5 eliminasi membuat Loops turun menjadi juru kunci. Sembunyi di balik sebuah smoke, granat dilemparkan, cicilan damage yang masuk begitu berasa ada granat yang kedua dan Lord dipulangkan. DX ternyata hanya satu tadi yang berhasil terculik. Tapi fokus dari Alpha 7 gue salut banget. Mereka fokus loh ngadepin 2 tim kanan dan kiri gue. Setelah dipulangkannya Twisted Mind, selesai sudah, tim Irak tersebut akan menuju ke negaranya, menuju ke Irak. Dan hanya menyisakan satu tim terakhir yang akan gugur dari grup Yellow. Apakah Wura ataukah Bigetron atau justru Loops yang akan dipulangkan dan akan segera pulang menuju ke negaranya. Karena kalau kita lihat Loops diam-diam mereka mendapatkan keuntungan karena meratakan semua pemain Vampire. 8 elimination dikumpulkan dan kembali Bigetron turun ke peringkat nomor 11. Saat ini harus berhadapan dengan last man standing dari Inco. Pertemuan Inco dan Bigetron kembali tersaji. Ini dia, tapi Inco hanya menyisakan pemain terakhir mereka. Masih ada potensi untuk Bigetron membalap tentunya, tapi lihat parkour gaming dari seorang Satar naik langsung menuju ke arah atap, berusaha untuk bisa mendapatkan pemain terakhir. Di sandwich atas bawah, mau kemana kamu nak, dan NDBT dibuat BT beneran karena langsung dipulangkan ke arah lobby oleh Bigetron Knights tentunya. 7 eliminasi mereka dapatkan. Ini Loop sama BTR kenapa ngegasnya baru di momen-momen akhir kayak gini ya? Kayak semakin kepres, semakin termotivasi, semakin bagus permainan mereka. Dari Loops walaupun masih belum bisa mereka eksekusi menjadi poin dan pada akhirnya termakan oleh Blue Zone. Poin pertama untuk Hura, tapi 2 pemain tersisa dari tim Hura. Kalau Hura pulang sekarang, BTR fix survival stage. Ya, ini tinggal 1 slot terakhir masalahnya ya. Sehingga cukup mendebarkan di ujung-ujung dari match terakhir tersebut juga cukup seru untuk dilihat. Tapi Loops berhasilkah dihentikan langkahnya oleh Lapar yang sudah datang dengan sebuah Mirado. Lemparan granat terjadi di sana. 2 granat dilemparkan oleh Bigetron, namun belum menghasilkan apapun. Bahkan ada flashbang tadi yang dilemparkan oleh salah satu pemain Bigetron. Nampaknya Satarles yang kembali memanfaatkan flashbang karena dari kemarin Satarles hobi sekali untuk membawa item tersebut menuju ke dalam game, untuk menuju ke tasnya. Masih berputar kembali Vitin. 3 melawan 3 Bigetron berhadapan dengan Loops untuk perebutan peringkat nomor 10. Ya, antara 10 dan 11 di antara kedua tim ini. Supaya mereka bisa memastikan akan lolos menuju ke arah survival stage. Dan hura! Hanya tinggal 1 pemain lagi sudah dipastikan harusnya karena tinggal 1. Dan Sky udah ketahuan juga mata mereka sudah mulai melebar. Ada granat dari seorang Neil menuju ke arah Lapar. Lapar masih bertahan tapi Satar berusaha membackup. Dan akhirnya sebuah knock yang didapatkan oleh Bigetron. Harusnya akan ada genderang perang knock 1 ras dari Bigetron saat ini. Tapi trade talk terjadi.
karena Vitin bisa mendapatkan trade menuju ke arah seorang Zuxi. Revive akan diupayakan, tapi Neil membackup dari bagian belakang. Granat coba untuk dilemparkan untuk bisa mendapatkan knock-in ke arah pemain dari Bigetron. Satar pun yang tadinya udah berniat akan menggunakan mobil, akhirnya dia mengurungkan niatnya, tapi teretok lagi-lagi bakal terjadi karena lapar tumbang. Tinggal Satar yang tersisa. 1 lawan 1 antara Bigetron melawan Loops. Kali ini flashbang dilemparkan, dia buta. Tapi masih terbackup, ternyata baru sistem dilakukan oleh pemain dari Loops. Ada sebuah molotov yang dilemparkan, digunakan S12K-nya, dan Bigetron memulangkan Loops menuju ke arah lobby, memastikan dan lebih pasti lagi untuk mereka ada di survival stage. Bisa menghantam pergerakan dari Alpha 7. Dibuat tak berdaya, udah gak punya vehicle lagi. Sisi kanan kiri ada orang, belakang mereka bahkan ada Bigetron, tapi Bigetron termakan duluan oleh tim Spirit yang